keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yang diajukan oleh Harifai Esos dan Yefri Sudianto, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 nomor urut 3, yang memberi kuasa kepada Muspani SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang memberi kuasa kepada Muhammad Irfan Yuda Oktara SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2, nama Gusman Mulyadi dan II Sumirat, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 nomor urut 2, yang memberi kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum pemohon dan permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam pokok permohonan, bahwa pemohon mendalilkan pasangan calon nomor urut 2 melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menggerakkan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melibatkan camat, ASN, kepala desa, dan badan permusyawaratan desa untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2, serta dalil terkait adanya penggelembungan suara dengan cara memanipulasi jumlah surat suara dan ditemukannya pemilih ganda yang dibuktikan dengan tanda tangan pemilih yang sama di beberapa TPS, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut mahkamah, dalam mendalilkan pelanggaran yang terkait dengan TSM tersebut, pemohon tidak memberikan uraian penjelasan yang cukup dan rinci terkait siapa yang melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran tersebut terjadi, kapan dilakukannya pelanggaran, dan bagaimana terjadinya pelanggaran TSM tersebut, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, menurut mahkamah, dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan termohon dengan sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi sebagai calon bupati yang tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10 2016, yaitu syarat belum pernah menjabat sebagai bupati selama 2 kali masa jabatan, karena faktanya calon bupati Gusnan Mulyadi sudah pernah menjabat sebagai bupati Bengkulu Selatan selama 2 kali masa jabatan, yaitu periode pertama sejak ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati Bengkulu Selatan tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan Gusnan Mulyadi dilantik sebagai Bupati pada periode kedua tanggal 24 Februari 2021. Periode kedua dimulai sejak Gusnan Mulyadi dilantik sebagai Bupati periode 2021-2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan periode pertama yaitu 2 tahun 9 bulan 7 hari. Untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan serta keterangan ahli dan saksi dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terdapat perbedaan penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi oleh pemohon, termohon maupun pihak terkait, utamanya terhadap kapan dimulainya penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi, sehingga dapat dikatakan sebagai masa jabatan periode pertama Bupati Bengkulu Selatan, yaitu pada rentang waktu antara tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019. Oleh karena itu, menurut mahkamah, hal yang perlu dijawab oleh mahkamah adalah apakah rentang waktu tanggal 17 Mei 2018, yaitu sejak diterbitkannya surat Gubernur Bengkulu 132 dan seterusnya bertanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019, yaitu saat dilantik Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan, merupakan masa jabatan yang dapat diperhitungkan sebagai masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan periode 2016-2021 dan seterusnya dianggap diucapkan.
bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum mahkamah dalam keempat putusan mahkamah tersebut, serta dikaitkan dengan perkara akuo, maka dalam menghitung masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan periode 2016-2021 haruslah berlaku sama dan tidak dibedakan ketika Gusnan Mulyadi menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan definitif, yaitu setelah diterbitkannya keputusan Kemendagri nomor 131 dan seterusnya tahun 2019 tentang pengangkatan Bupati dan pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan, maupun ketika yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat sementara atau PLT, yaitu sejak diterbitkannya surat Gubernur Bengkulu nomor 132 dan seterusnya bertanggal 17 Mei 2018. Hal ini didasarkan karena penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati periode 2016-2021 haruslah dihitung sejak yang bersangkutan menjabat sebagai PLT Bupati yang secara nyata, real atau faktual, yaitu sejak Gusnan Mulyadi secara nyata melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bengkulu Selatan. Penghitungan demikian telah sejalan dengan ketentuan pasal 65 ayat 4 junto pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang 23 2014. Selain itu, dengan mencermati ketentuan pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang 23 2014, melalui putusan akuo Mahkamah menegaskan telah ternyata tidak terdapat satupun pengaturan yang membatasi wakil kepala daerah untuk tidak melaksanakan satu atau lebih tugas dan wewenang dari kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 65 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 23 2014. Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sehingga dalam artian demikian, maka pada saat kepala daerah menjalani masa tahanan, maka seluruh tugas dan wewenang kepala daerah dilaksanakan oleh wakil kepala daerah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, ketika wakil kepala daerah yang telah menjabat sebagai acting kepala daerah meskipun sifatnya sementara, maka dalam konteks penghitungan masa periodisasi jabatan kepala daerah, pada saat itu pula wakil kepala daerah tersebut telah mulai menjalani periodisasi kewenangan kepala daerah. Dengan demikian, mengecualikan masa jabatan di mana wakil kepala daerah yang secara real dan faktual menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah untuk tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan yang telah dijalani oleh wakil kepala daerah tersebut sebagai kepala daerah dan hanya mengakui masa periode jabatan wakil kepala daerah setelah dilaksanakan pelantikan menjadi kepala daerah merupakan penafsiran yang tidak tepat karena tidak sejalan dengan esensi putusan-putusan mahkamah tersebut di atas. Bahwa dengan merujuk kepada uraian pertimbangan hukum di atas dan 4 putusan Mahkamah Konstitusi akuo dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021, yaitu selama 2 tahun 9 bulan atau lebih dari 2 tahun 6 bulan, sehingga haruslah dihitung telah menjabat selama 1 periode dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil pemohon akuo adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena masa jabatan calon Bupati Gusnan Mulyadi telah terbukti melewati atau melebihi 2 periode, maka menurut Mahkamah Gusnan Mulyadi tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, hal demikian jelas telah melanggar dan mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai calon bupati dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024
dan memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024. Sementara itu berkaitan dengan calon Wakil Bupati Sumirat, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yang sepenuhnya diserahkan pada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung untuk mencari pengganti Gusnan Mulyadi. Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya diskualifikasi calon Bupati Gusnan Mulyadi sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 1066/2024, keputusan KPU Bengkulu Selatan 545/2024 sepanjang calon Bupati Gusnan Mulyadi dan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 546/2024 sepanjang calon Bupati Gusnan Mulyadi adalah harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan seterusnya dianggap diucapkan. Paragraf 3.16 sampai dengan paragraf 3.24 dianggap diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan diskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024. 3 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 1066 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. 4 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 545 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 22 September 2024. 5 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 546 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 23 September 2024. 6 memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa mengganti Sumirat sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024. 7 memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 8 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9 memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10 memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Bengkulu dan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan untuk melakukan pengamanan
proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 11. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Februari tahun 2025, yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 20:50 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Francisca sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 168. Putusan nomor